أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرتكم ربنا سنشرح قدر جينا نذب ثم إلى حضرة جينا كرمنا القرآن جاء أرسلنا وحدها ثم إلى حضرة جميع مثل القرآن وراتي ما ترك من جميع مكر القرآن وكما تنسل الله صلى الله عليه وسلم من المكرات وسنسينا شيخ محمد الرنامين قدس الله سررهم ونور درجات رسالتهم ثم إلى حضرة شيخ محمد الرنامين قدس الله سررهم ونور درجات رسالتهم ثم إلى حضرة شيخ نسبر وقدس شرعته قدس الله سررهم درجات رسالتهم ثم إلى حضرة الأسلام المسجد دار التقوى والمدرسة والشرف فيها والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والواقفين عنها والمسؤولين عنها الذين سبقونا بالإيمان ثم إلى حضرته إلى ريح الحبيب وتلقى الأسكى والحبيب الدرهم الأسهم الحبيب وكان السبق النصر وسررهم ونوض درجات وسدرتهم ثم إلى حضرته إلى ريح المؤلف هذا الكتاب تهذيب هذا الكتاب الحسين ثم إلى حضرته إلى راجزة شعرنا شعر برمي ثم إلى حضرة راجز إبراهيم ثم إلى حضرته إلى أرواح من حضر هذا المجلس خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا شيخ الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadiah Fatihah sekali lagi buat istrinya Mbah Tarno yang sekarang berada di rumah sakit. Semoga dengan hadiah Fatihah tersebut Allah Subhanahu wa taala meringankan penyakitnya, mengangkat penyakitnya, digantikan kenikmatan oleh Allah kesehatan untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah sebagaimana guru-guru kami mengijazahkan kepada kami. Semoga dengan berkah Fatihah Rabbitoh tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan kepada istrinya Mbah Tarno. Al-Fatihah kama nawa syekhina wa kama nawa syekhina wa syekhina ila hadra Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanahu hadrati ila ruhi jasadi zawjati li shifa'illah rabbana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fara'idus shaumi arba'atu asya'a an-niyyatu wal imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudil qai'i. Alhamdulillah, di kesempatan yang pagi penuh berkah ini semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita semua beserta keluarga kita di rumah, khususnya
kita, masyarakat kampung Cifuri, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kenikmatan serta hidayah serta inayahnya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah bacaan salat tersebut kita fi yaumil akhir diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya, lebih-lebih syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas beberapa syarat wajib mengerjakan puasa. Jadi syarat itu adalah perkara yang wajib dilakukan sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Itu yang namanya syarat. Jadi sebelum melakukan puasa itu syaratnya apa saja? Nah, kemarin yaitu ada 3. Yang pertama harus Islam. Yang kedua adalah balik, sudah menginjak umur balik dan akalnya sehat. Jadi tidak kurang, sestrip pun tidak kurang. Yang ketiga yaitu mampu menjalankan puasa. Ketika 3 faktor ini sudah ada pada orang tersebut, maka dia sudah dihukumi wajib mengerjakan puasa. Nah, ini syarat. Syarat itu dilakukan atau kriteria-kriteria sebelum melaksanakan puasa. Nah, sekarang kita akan membahas fardunya puasa. Nah, fardu ini adalah perkara yang wajib, yang harus dipatuhi, yang harus dilakukan ketika melaksanakan puasa. Jadi sama-sama wajib, akan tetapi kalau syarat ini sebelum melaksanakan puasa, kalau fardu ini ketika kita sedang melaksanakan puasa. Itu apa saja yang harus diperhatikan agar supaya puasa kita itu diterima atau sah menurut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya antara syarat dengan fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidus shaumi, adapun beberapa fardunya puasa. Jadi ketika kita sudah melaksanakan puasa, itu fardunya apa saja yang wajib ditaati, yang wajib dilakukan apa saja. Arba'atu asya'a, itu ada 4 perkara. Nah, ini mumpung sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, mati awal mati akhir recep ruwah, kurang 4 bulan lagi atau 3 bulan setengah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka sebelumnya ketika kita melaksanakan puasa bulan suci Ramadan harus disertai dengan ilmu. Karena apa? Jangan sampai kita termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atsh. Banyak orang-orang yang mengerjakan puasa, akan tetapi orang puasa tersebut tidak mendapatkan pahala, melainkan hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Na'udzubillah,
yasuma, na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui ilmunya puasa, tidak mengetahui syarat dan rukunnya puasa, fardunya puasa. Makanya Rasulullah bersabda, banyak orang-orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahalanya puasa. Nah kan percuma, sudah puasa tapi nggak mendapatkan pahalanya. Dikarenakan apa? Dia tidak mau mengaji, tidak tahu mana syarat, mana rukunnya puasa. Nah yang didapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Kan kasihan. Untuk itu fardu yang pertama ialah an-niyatu, yaitu harus niat. Nah niat ini diatur oleh syariat ketika kita melaksanakan niat bulan suci, niat puasa bulan suci Ramadan, yaitu qoblal fajri. Ini salah sedikit saya bacanya fatal. Nak qoblal farji apa artinya? Nggak malah guyu. Untungnya kok gak pati ngantuk. Nak macamnya salah sidik, salah sak sretan, Mas Wagio malah guyu. Nanti mohon diartikan qoblal fajri. Nah ini niatnya harus sebelum fajar atau sebelum masuk waktu subuh. Beda dengan niat puasa sunnah. Kalau niat puasa sunnah, kayak contoh sekarang, seumpama hari ini adalah hari kelahiran jenengan, saya tadi bangun subuh belum minum, belum makan apa-apa. Pas kebetulan hari ini adalah hari kelahiran saya mau puasa. Ini puasa sunnah kelahiran, ini masih sah. Akan tetapi ketika bulan suci Ramadan, puasa bulan suci Ramadan, ketika masuk waktu subuh belum niat puasa, maka gak sah puasa Ramadannya. Perlu diingat-ingat. Nah terus kalau gak sah puasa gimana Pak? Yang ngondoi ya bayar nanti. Berarti boleh makan dong, sembarang. Haram hukumnya. Makan di siangnya bulan suci Ramadan. Kan gak siang pagi Pak, podo ae ngeyel. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kenapa niat kok harus sebelum fajar atau sebelum masuk waktu subuh? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, malam yubayyiti siyama qoblal fajri fala siyamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak bahasa Jawa itu nginepke ini apa Mas Satu? Bahasa Indonesia ini nginepke ini apa? Barang siapa yang tidak niat puasa sebelum fajar atau niatnya ini bermalam, maksudnya dia sudah niat sebelum fajar. Barang siapa yang tidak niat puasa sebelum fajar, fala siyamalah, maka tidak dianggap atau tidak sah puasanya. Makanya kenapa ketika kita habis sholat tarawih niat bersama-sama, agar supaya menjaga ketika kita bangun tidur 12 subuh kok belum niat sebelum subuh ini tadi, tapi malamnya kita sudah niat, maka sudah sah.
Makanya ketika kita habis sholat tarawih, niat puasa bersama-sama. Itu tujuannya. Ketika kita kebablasan bangunnya ini sudah subuh, maka sudah niat sehabis sholat tarawih malam tadi. Ketika habis tarawih nggak niat, terus bangunnya subuh, maka tidak dianggap puasanya, tidak sah. Makanya kenapa Rasulullah bersabda, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala, kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Apa meneh sing los-losan sesasi gak niat belas, duh ya repot, gak dapat pahala. Makanya kita ditekankan di dalam kitab fikih ini, yang pertama adalah niat. Masalahnya niat ini innamal a'malu binniyat. Semua sesuatu, segala sesuatu itu dihukumi sah dikarenakan ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Itu yang pertama. Jadi niat ini sebelum masuk waktu subuh, agar supaya kita mengantisipasi jaga-jaga tidak kelewat waktu subuhnya, maka habis tarawih harus niat. Manduk-manduk kita nanam pura. Manduk-manduk apa ngantuk-ngantuk? Manduk-manduk kita kayak TV-TV. Itu yang pertama. Yang kedua, wal imsaku anil akli. Wal imsaku dan menahan anil akli dari makan, wasyurbi dan minum, wal jimai dan jima. Ini kalau ada istrinya. Kalau nggak ada istrinya nanti urusannya beda lagi itu. Jadi menahan mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, menahan dari makan, minum, dan bersenggama atau kumpul dengan istrinya. Nah ini. Jadi kategori puasa itu nanti ada 3. Ini berhubung sudah siang, nanti tak sampaikan fardunya dulu. Insya Allah besok kita sampaikan klaster atau puasa itu dibagi 3 level. Yang pertama adalah as-saumul am, as-saumul awam. Jadi puasanya orang awam. Yang kedua ada saumul khawas, puasanya orang khusus. Yang ketiga ada saumu khawasul khawas, puasanya orang khusus dan khususnya orang khusus. Jadi ekonomi, VIP, VVIP. Insyaallah penjelasannya besok. Jadi ini syarat fardu selanjutnya tadi ialah menahan tidak makan dan minum dan berkumpul bersenggama dengan istrinya atau dengan pasangannya mulai terbitnya fajar atau subuh sampai tenggelamnya matahari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswadi minal fajr. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Allah
Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah kalian, hatta yatabayyana, sehingga jelas lakum bagi kalian, al khaytul abyadu, yaitu awan putih, minal khaytil aswadi, dari awan yang hitam pekat, minal fajri, dari waktu fajar. Jadi ketika matahari tenggelam, kita diperbolehkan makan dan minum sampai sebelum masuk fajar, sebelum subuh maksudnya. Tsumma atimmus syiyama, dan kemudian sempurnakanlah puasa, ilal laili, sampai malam. Ketika sudah masuk fajar waktu subuh, maka sempurnakanlah puasamu sampai tenggelamnya matahari. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian, yaitu berhubungan dengan pasangan kalian atau istri kalian. Wa antum, dan kalian semua akifuna, yaitu orang-orang yang beriktikaf fil masajidi, di dalam masjid. Nah, inilah dalil yang menjelaskan bahwasannya waktu dimulainya puasa Ramadan, yaitu mulai masuk waktu fajar atau masuk waktu subuh, ilal laili, sampai tenggelamnya matahari. Itu tadi fardunya puasa. Yang terakhir ialah wa ta'ammudil qai'i, dan harus menahan atau menjaga, yaitu jangan sengaja muntah, menyengaja muntah, obrok biar supaya muntah, enggak boleh. Itu nanti bisa membatalkan puasa. Akan tetapi ketika dia itu kebiasaannya mutah, seandainya bau ikan amis mutah, biarpun ini dalam keadaan puasa, tapi itu enggak disengaja, maka enggak membatalkan puasa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man dara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 2380, dan hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 720. Diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dara'ahu, barang siapa yang terbiasa qai'un, yaitu mutah-mutah, wa huwa shaimun, akan tetapi dia dalam keadaan puasa, falaisa alaihi qada'un, maka tidak wajib baginya, yaitu qada', berarti tidak membatalkan puasa. Bau ayam, katakan amis gitu, mutah. Terus bau sesuatu yang menyengat, mutah. Nah, apabila ini terbiasa, tidak dilakukan secara sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Wa in istaqa'a falyaqdi, apabila dilakukan dalam keadaan sengaja, maka sudah tahu puasa malah ngogrok-ngogrok gorokane, dikasih masuk jarinya ke apa,
sampai mutah atau pura-pura mutah mutah beneran, maka nanti puasanya batal dan wajib mengkodok puasanya. Itu tadi adalah fardunya puasa. Ada 4, yaitu yang pertama ialah niat, yang mana niat ini harus dikerjakan sebelum masuk waktu subuh. Makanya habis tarawih jangan langsung kabur kelingan kolae pengguyu, tersangka utama ini. Wah, nanti witir sekalian di rumah, lari nafsu cari kolak, habis makan kolak kekenyangan, belum niat puasa 12 tidur sudah adzan subuh, ya tidak dianggap puasanya. Makanya harus tunggu witir dulu. Ketika mau witir di rumah, di masjid sudah 3 kali, kalau di rumah nanti ditambah 2 rakaat jadinya 5 rakaat. Aja ngebuat kolae. Nah itu, jadi malam harus niat dulu. Selanjutnya yaitu menahan dari makan dan minum dan berhubungan suami istri, tidak boleh, dan menjaga tidak, yaitu sengaja muntah-muntah, tidak boleh. Itu tadi adalah fardunya puasa. Secara zahir, secara kulit, puasa itu tadi fardunya seperti itu. Akan tetapi nanti ada keterangan level-level puasa, insya Allah besok kita akan terangkan. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syai'in sultani subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama tasnita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatihil mawlid wal khatim lima sabaqa wa naslah qabil haqqi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan fahma wa 'amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an wa barakatan thayyibah. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa zawjatana wa jiranana wa jama'atina wa ahlana min ahli al-ilm wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa iyya min ahli syarri wa khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna qiyama. Allahumma la tata'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa aslahta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafita wa la hajatan akhra illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma ij'alna jam'ana jam'atan marhuman wa tafarraqana tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, wassalamualaikum